Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Matius Trisnowara, NIMSA 2012-0158. Kali ini saya akan menjelaskan skrip dari Notepad. Ini pembayaran via ATM ya. Langsung saja. Yang pertama itu adalah start. Start ini itu merupakan tabel, dan kalau JMP mulai ini adalah lompat ke baris perintah dengan label mulai ya. Setelah itu ada ya, setelah itu kalau yang ini yang saya blok ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Kalau yang ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Dan berikutnya yaitu yang ini. Kalau yang ini merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Yang berikutnya kalau yang daftar ini secara keseluruhan atau yang ini merupakan variabel daftar yang di dalamnya berisi tabel daftar pembayaran via ATM ya. Yang berikutnya ini sama seperti di atas. Yang berikutnya kita ke bawah. Ya, yang ini subblok ya. Berikutnya yang ini kalau yang mulai ini merupakan label sebab dia sebagai label. Kalau yang ini itu nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Setelah kalau LDX print itu merupakan coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Berikutnya yang untuk menampilkan ke layar atau outputnya. Setelah itu kalau yang ini itu untuk nilai service untuk menerima inputan string dari keyboard. Setelah itu kalau yang LDX tampung pin itu untuk menampung inputan yang kita masukkan. Yang berikutnya kalau yang ini itu menampilkan ke layar sama seperti yang ini. Ini untuk menampilkan inputan ke layar atau ya ke layar monitor. Setelah itu kalau yang ini pushDX itu untuk menempatkan inputan pada stack atau storage. Berikutnya yang ini, kalau yang ini itu merupakan coding. Ini coding juga untuk memanggil kalimat. Setelah itu ada ini penjelasannya sama seperti di atas. Ini sama semua penjelasannya seperti di atas. Kita lanjut. Kalau yang ini penjelasannya sama seperti di atas ya. Ini untuk menampilkan ke layar inputan pada stack atau storage. Berikutnya itu ya ini sama seperti di atas. Kalau yang ini belum ada penjelasan. Ini itu nilai service untuk menerima inputan 1 byte dari keyboardnya. Yang berikutnya itu
yang ini cmp al, y ini itu merupakan compare yang membandingkan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. Kalau yang ini merupakan jump if equal, atau lompat jika input yang diberikan sama dengan huruf Y. Kalau yang ini generate error message, itu jump if not equal, atau jika inputan yang diberikan pada huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan tabel error message. Yang berikutnya, kalau yang ini secara keseluruhan dari peak 2 sampai cukup peak 2. Ini secara keseluruhan, ini peak 2 itu merupakan baris perintah dengan label peak yang kedua. Yang berikutnya, jika ada peak ketiga itu sama, itu baris perintah dengan label peak ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya. Yang berikutnya itu masuk pada ke error message. Oke, ini secara keseluruhan yang saya blok ini itu merupakan setiap ada inputan yang sesuai, maka programnya akan melakukan lompatan ke baris perintah ini. Berikutnya itu proses ini penjelasannya sama seperti di atas. Jika yang move BH AL itu merupakan digit pertama yang dimasukkan pada registrasi BH yang pertama ya. Dan berikutnya kalau yang ini untuk registrasi yang kedua. Berikutnya yang ini ya, kita blok secara keseluruhan. Kalau yang ini di sini proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah kita input ya. Berikutnya ini itu ada hasil 1, hasil 2, hasil 3 dan hasil 4. Variabel ini adalah alternatif atau kemungkinan output yang akan kita tampil nanti ya. Berikutnya ada teks 1, teks 2, teks 3 dan teks 4. Itu variabel yang teks 1 sampai teks 4 berisi hasil akhir yang akan ditampilkan ke layar monitor kita. Kalau yang db ini setiap teks 1 sampai 4 ada db depannya ini merupakan defined byte atau yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte ya, 1 byte atau 8 bit. Kalau yang 13,10 ini merupakan perintah atau code untuk berpindah ke baris. Berikutnya simbol $, ini itu merupakan sebagai batas ya, antara batas 1 dan batas kedua. Ya, yang berikutnya kita akan membuka aplikasi DOSBox untuk melihat hasil run-nya. Ya, kita sudah masuk ke aplikasi DOSBox. Yang berikut kita akan kita ketik monce spasi dan ini saya akan menggunakan bin. Lalu kita enter, kita ketik C.2 enter, CASM, nama file
notepad yang kita buat ya. Kita buat .asm dan kita enter. Di sini bisa dilihat errornya 0, dan berikutnya kita ketik link slash dash spasi nama file .obj, bukan lagi asm tapi obj, dan kita enter. Berikutnya kita masukkan nama filenya Teus, dan kita enter. Silahkan masukkan pin, dan pin yang sama aku masukkan itu 1 2 3 4 5 6, dan kita enter. Ini sudah ada tampilannya. Masukkan, pilih dan masukkan nomor atau kode daftar pembayaran. Misalkan saya akan membayar cicilan ya 3, lalu enter ini, dan itu cicilan contohnya pendidikan ya 1, enter. Setelah itu kita maka pembayaran adalah ya, ini bisa dilihat ada nama saya. Dan berikutnya kita masuk ke notepad yang kedua, yaitu notepad tentang mobil ya. Notepad tentang mobil ya, penjelasannya sama seperti awal, dan kita langsung masuk saja ke aplikasi DOSBox untuk meran dari notepad tersebut. Kita buka aplikasi DOSBox. Kita lakukan seperti yang pertama, yaitu mount c, yang kedua bin, enter, tasm nama file dan .asm. Jadi lihat error message-nya 0. Dan selanjutnya link slash nama file .obj, itu nama file. Oke, ya. Masukkan nama saya itu Mateus Krisno Ara. Nomor telepon 081238703754. Nah, kita enter. Alamat saya di Benfui. Enter. Berangkat dari Kupang tujuan saya ke Kolbana. Lalu kita memilih tipe mobilnya ya. Misalkan saya memilih mobil Avanza ya, kan kode 2, nah kita enter ya. Catatan menggunakan jasa sopir atau tidak, total harga yang Anda harus bayar adalah 450.000 tanpa sopir dan 500.000 menggunakan jasa sopir. Ya, ini notepad kedua sudah jadi. Berikutnya kita masuk ke notepad berikutnya, yaitu tentang notepad pemesanan IndiHome. Langsung saja kita buka DOSBox-nya, lalu kita mount ini misalnya mount titik 2 bin pada sana nih mount titik 2 slash bin, yaitu c titik 2 asm nama file krisno.asm. Enter. Bisa dilihat error message-nya 0. Selanjutnya link slash nama file no.obj. Enter. Lalu nama file nama saya, masukkan nama Mateus Krisno Ara. Nomor telepon 081238703754. Enter. Alamat Benfui. Enter. Ya, ini kita akan melakukan pemilihan. Contohnya saya akan memilih 50 Mbps. Masukkan 03 dan enter. Ya, bisa lihat total harga yang harus saya bayar yaitu 355.000
Catatan fasilitas langganan 93 channel TV, bebas 100 menit panggilan lokal, dan bebas akses Yus TV Go, gratis voucher belanja 55.000, dan terakhirnya terima kasih ya. Mungkin tutorial saya sampai di sini. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya.